Universitas Megopa Tulang Bawang Lampung, Indonesia. Online Collaboration Webinar Universitas Megopa Tulang Bawang. Kupas tuntas beasiswa LPDP, strategi sukses meraih beasiswa magister dan doktoral. Bersama narasumber utama, Direktur Utama LPDP Andin Hadianto SEMA PhD, Direktur Beasiswa LPDP Insinyur Dwi Larso MSII PhD, Keynote Speaker Dr. Insinyur Haji Ahmad Junaidi Auli MM. Sambutan Rektor Universitas Megopa Tulang Bawang Dr. Triyono MIP dan dimoderatori oleh Farida Hanum SPMP. Luar biasa ya Pak ya. Jadi tadi sudah diberikan informasi oleh Pak Andin, ada peluang 3.000 untuk seluruh Indonesia ya Pak ya. Berarti 20% untuk peserta. Bisa nih. Peserta hari ini nggak sampai 600 Pak. Berarti paling tidak 20%. Bisa jadi peluang untuk kita. Oh, insya Allah Pak, insya Allah. Dipersiapkan teman-teman apa yang menjadi syarat segala macamnya, bahasa Inggrisnya. Nah, yang paling utama bahasa Inggrisnya. Nanti dipersiapkan kira-kira apa yang perlu dipertanyakan lagi nanti pas tanya jawab. Yang penting dicatat dulu, ya enggak Pak? Baiklah, kita persingkat waktu, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu narasumber kita, Bapak Insinyur Dwi Larso MSIE PhD sebagai Direktur Beasiswa LPDP. Tema beliau saat ini adalah strategi sukses meraih beasiswa magister dan doktoral LPDP. Sebelum masuk ke materi beliau, silahkan operator. Narasumber yang kedua, Direktur Beasiswa LPDP, Insinyur Dwi Larso MSII PhD. Lahir di Semarang pada tanggal 28 Juni 1965. Riwayat pendidikan: Pendidikan Strata 1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989. Pendidikan Magister dan Doktoral Industrial Engineering Business Administration Statistik di Oregon State University. Riwayat pekerjaan: memulai karir sebagai konsultan dan research associate di Oregon, USA pada tahun 1997, menjadi dosen di ITB dan dipercaya sebagai ketua program Magister Administrasi Bisnis MBA SBM ITB pada tahun 2005. Pada tahun 2014 hingga 2016 dipercaya sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Kebangsaan. Pada tahun 2017 hingga 2020 sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Universitas Presiden. Dan pada 19 Mei 2020 dilantik menjadi Direktur Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baiklah, kepada Bapak Dwi Larso, kami persilahkan waktu dan tempatnya Pak untuk presentasi. Waktunya panjang Pak, 1 jam. Kalau kurang insya Allah bisa, kalau kurang itu lebih baik, jadi bisa banyak pertanyaan Pak nanti yang disampaikan oleh peserta kita. Begitu ya Pak Dwi. Silakan Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Ini kalau ada Pak Dirut, kita sampai tengah malam pun siap ini Bu. Jadi kita udah terbiasa ini sampai tengah malam untuk pendidikan bangsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Walaupun berpusat di Tulang Bawang, tapi kelihatannya pesertanya dari seluruh Indonesia ya Bu Farida. Jadi bukan main ya, ini ibu kota kita pindahkan sementara ke Tulang Bawang. Dan mohon maaf, saya antusias sekali ini. Jadi terima kasih Pak Dirut untuk mengantarkan kepada diskusi yang lebih teknis tentunya
Salam hormat kami untuk Pak Junaidi Auli yang hari ini adalah hari bahagia beliau sudah menuntaskan seluruh jenjang pendidikan sampai level yang tertinggi. Jadi tidak ada lagi jenjang pendidikan yang di atas S3. Jadi beliau ini sudah tuntas paripurna dari sisi pendidikan formal. Jadi selamat untuk Pak Junaidi Auli. Semoga menjadi barokah untuk lingkungannya, untuk negaranya. Yang kedua, kami berbahagia ada Pak Rektor di sini, Pak Dr. Triyono. Salam kenal Bapak. Jadi seperti disampaikan Pak Dirut, ini bukan pertemuan yang ini mungkin pertemuan yang pertama bagi kita, tapi bukan yang terakhir, Bapak. Iya, siap, Pak. Kita akan sambung tentunya secara daring. Nanti pada saatnya kita tentunya akan senang sekali kalau bisa bermain ke Universitas Bapak, yang tadi saya baca juga ya filosofinya bukan main ya. Megupak itu apa artinya saya pelajari betul. Kemudian berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 segala macam bukan main ya. Saya sendiri juga tahu ya tulang bawang itu apa dulu kerajaan segala macam yang memang apa terkenal ya dulu waktu belajar sejarah kita belajar itu. Saya ingin memulai tentunya dengan slide PowerPoint karena ini saya juga dosen Pak Triyono, jadi sama-sama kita kolega teman-teman yang ada di Megupak Tulang Bawang, kita satu profesi ya, sama-sama dosen, pendidik begitu. Tentunya yang ada di ruang ini tidak hanya dosen pendidik, tapi juga ada masyarakat umum. Nanti akan kami sampaikan seperti apa sebenarnya proses seleksi beasiswa yang ada di LPDP, termasuk semua jenis program yang ada di LPDP. Saya akan singkat tapi padat, nanti akan banyak kesempatan untuk tanya jawab secara teknis. Jadi kami juga, saya ditemani oleh kawan-kawan, ada Mas Ilo, ada Bu Lina, ada teman-teman dari Direktorat Beasiswa yang akan menjawab segala pertanyaan kalau ada. Memang betul Pak Dirut, kami senang sekali kalau diundang acara seperti ini karena ini membantu kita dalam sosialisasi. Jadi nanti kalau ada sosialisasi lagi diundang ya insya Allah kita pasti hadir Mas Triyono karena ini membantu tugas kami untuk mensosialisasikan beasiswa LPDP ini. Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau Anda tidak tahu maka tidak mendaftar, kalau Anda tidak mendaftar tidak akan dapat beasiswa ini. Padahal beasiswa ini adalah terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia, putra-putri terbaik bangsa dari Merauke sampai Sabang, Rote, Miangas, ya dari Biak sampai Tulang Bawang begitu ya kira-kira. Jadi semuanya ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi kami akan senang sekali kalau ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya dibantu Mbak Lina, saya persilakan Mbak Lina untuk slide berikutnya. Next slide, Mbak Lina. Terima kasih. Kami memulai dari ini, sahabat semua, bahwa kita semua yang ada di ruang ini, alhamdulillah ya, sudah lulus S1 ya, kira-kira ya, mungkin semua atau hampir semua. Dan sebagian dari kita pasti sudah ada yang S2, sebagian dari kita sudah ada yang S3 ya, tadi Pak Triyono, Pak Junaidi, Pak Dirut, saya pribadi ini sudah tuntas sampai level S3. Nah, kami ingin melihat bahwa kita ini, kaum terdidik ini yang sudah lulus S1 saja, itu adalah kaum elit, ya, kaum yang tidak banyak jumlahnya di Indonesia, sangat terbatas kaum terdidik ini. Karena rata-rata pendidikan rakyat Indonesia itu baru mau akan lulus SMP ya, baru 8, sekian tahun. Jadi kita ini yang sudah bergelar S1, S2, S3 ini harusnya menjadi solusi bagi bangsa ini, karena kita adalah memang yang kaum terdidik, kaum elit yang jumlahnya tidak banyak. Jadi justru jangan menambah masalah, kita harus memecahkan masalah. Nah, artinya apa? Tantangan kita adalah ingin menambah jumlah kaum terdidik ini, sehingga Indonesia makin tercerahkan, Indonesia makin maju begitu ya, dengan jumlah kaum terdidik yang lebih banyak. Berikutnya, Mbak Lina. Nah, kalau silakan Mbak Lina berikutnya.
Nah, kalau ada di antara kita semua yang menerima beasiswa LPDP, maka Anda itu udah elit yang sangat elit ya, elit dari elit gitu kira-kira ya, udah terdidik, dipilih lagi oleh negara untuk mendapatkan beasiswa yang perbandingannya itu hanya 1 dibandingkan 11.000 rakyat Indonesia yang mendapatkan beasiswa ini. Jadi Anda memang harus menjadi pasukan khusus begitu ya untuk memajukan bangsa ini ya kalau Anda menerima beasiswa LPDP. Maka itu nanti kita bahas persyaratannya seperti apa begitu karena memang walaupun tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kita dananya atau anggarannya cukup besar begitu ya. Tapi tentunya selalu bukannya tak terbatas ya, selalu ada batasnya. Karena dana kita yang katakanlah di atas 70 triliun begitu, itu adalah dana abadi yang dipakai untuk antar generasi. Ya, jadi kita tidak memakai pokoknya, yang kita pakai adalah bagi hasilnya, yang itu tentunya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendidik putra-putri bangsa, termasuk di bidang riset ya. Nah ini tentunya kalau kita tadi disampaikan kita sudah punya katakanlah alumni sekarang 14.000, setiap tahun kita ingin menyekolahkan katakanlah antara 4.000, 5.000, 6.000 begitu ya. Itu memang cukup besar. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi jumlah penduduk ya itu tentunya masih kecil sehingga kita perlu meningkatkan terus. Dan memang negara ini, bangsa ini, pemerintah ini hadir di mana di tengah pandemi jumlah dana abadi tidak berkurang, tidak tetap, justru terus ditambah. Artinya komitmen negara ini untuk memajukan sumber daya manusia itu tetap tinggi walaupun di tengah pandemi. Ya, ini yang sangat membanggakan bahwa bangsa ini hadir, pemerintah ini hadir untuk terus mengembangkan SDM karena tanpa SDM unggul rasanya sulit kita mencapai Indonesia maju. Berikutnya Mbak Lina. Nah, yang berikutnya ini saya ingin menggugah kita semua, kawan-kawan semua, bahwa ternyata kalau kita hanya mengejar gelar S1, S2, S3, itu rasanya masih kurang. Kaum terdidik yang bergelar tinggi saja itu masih kurang. Harus dengan syarat-syarat kepemimpinan tertentu, syarat-syarat karakter, moral, akhlak yang baik, orang yang jujur, orang yang punya integritas, itu adalah kaum terdidik yang kita inginkan. Karena dalam perjalanan sejarah bangsa, katakanlah dari 1908, kemudian seluruh bangsa, anak bangsa di seluruh Indonesia berkumpul untuk menyatakan di tahun 1928 Sumpah Pemuda bahwa bangsa ini satu, kemudian memerdekakan di tahun 45, walaupun penjajah masih ada di Indonesia, kita berani memerdekakan diri. Itu semua dijalankan dimotori oleh kaum terdidik. Yang kebetulan anak-anak muda yang punya pergaulan internasional global begitu. Ya inilah yang diarahkan oleh LPDP untuk mendapatkan orang-orang seperti itu, mendidik orang-orang seperti itu, anak muda yang kemudian cinta tanah air, memajukan bangsanya, dan kemudian berani bersaing di ranah global, yang punya integritas, punya kejujuran begitu ya. Jangan sampai justru kaum terdidik, ini contoh yang buruk ya, ada data yang menyatakan 64% dari koruptor itu adalah dari kaum yang berpendidikan S1 ke atas. Ini tentunya kita tidak inginkan kaum terdidik ini selalu dari perjalanan sejarah bangsa selalu ada yang berkhianat begitu ya, selalu ada yang menjerumuskan, malah berpihak kepada penjajah begitu ya. Kalau kita dulu belajar sejarah ya, selalu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, kami ingin mendapatkan kaum intelektual yang betul-betul mendasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, pengetahuan, ilmu yang sudah kita pelajari untuk memberikan pencerahan berdasarkan kejujuran, berdasarkan integritas diri. Berikutnya Mbak Lina. Nah tentunya
kami harapkan orang-orang ini adalah orang-orang yang mencerahkan, memberikan nyala api bagi lingkungannya, bukan justru menggelapkan lingkungannya, bukan justru menyebarkan hoaks, apalagi menciptakan hoaks-hoaks yang kemudian membuat bangsa ini terpuruk ke dalam kegelapan, begitu ya. Nah, kami melihat selalu, jadi saya pribadi ini orang yang optimis, positif, begitu ya. Apapun kejadian yang terjadi di dunia ini, yang sudah terjadi itu selalu yang terbaik. Ke depan kita selalu melihat untuk lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat, kita faktanya adalah bangsa ini adalah bangsa yang besar ya, dari jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan diprediksi akan menjadi nomor 7, nomor 4 secara ekonomi. Nah, ini tentunya tantangannya adalah pengembangan SDM. Dan bangsa ini terus maju. Saya pikir sahabat semua di Tulang Bawang juga merasakan bahwa saya asli dari Semarang di Jawa Tengah, sekarang tinggal di Bandung. 2 tahun lalu kalau saya kembali ke Semarang itu selalu ya minimal 8 jam perjalanan darat. Kadang 9 jam kalau macet begitu ya, kalau lebaran ya bisa puluhan, belasan jam begitu. Tapi sejak tahun lalu katakanlah kita sudah, mohon maaf. Saya mematikan ini dulu. Ya, terima kasih. Nah, sejak tahun lalu kalau saya pulang ke Semarang itu sekarang paling 4,5 jam, 5 jam perjalanan darat, dan itu menurut saya cepat sekali dengan pemandangan indah di kanan kiri karena kita lewat jalan tol ya. Dan saya pikir teman-teman di Tulang Bawang juga merasakan ya jalan tol dari Lampung kemudian akan nyambung. Ya tentunya itu adalah hard infrastruktur fisik yang rasanya baru kita nikmati kok baru-baru saja begitu ya. Sama, saya di Jawa pun juga baru menikmati kira-kira tahun lalu begitu ya. Jadi tapi faktanya adalah bangsa ini maju. Saya kalau lewat jalan tol itu serasa dulu waktu sekolah di Amerika, lewat interstate di Amerika, cantik, kanan kiri jalannya mulus begitu ya, cepat sekali, kecepatannya bisa sampai kalau di Amerika 100 km per jam begitu ya yang diizinkan. Ini tentunya kami bangga atas kemajuan bangsa ini, dan kita sebagai kaum terdidik harus terus mencari peluang-peluang solusi untuk segala permasalahan bangsa. Berikutnya Mbak Lina. Berikutnya Mbak Lina. Nah, tentunya kita selalu menghadapi tantangan, menghadapi masalah, dan ini adalah bagian dari peluang bagi kita untuk memecahkannya. Ya, selalu masalah itu akan muncul. Nah, tentunya beberapa masalah ini terkait langsung dengan pengembangan SDM bangsa. Ya, contohnya pasar tenaga kerja, masalah keterampilan dari SDM-nya, ICT adoption, innovation capacity. Nah, peran LPDP sedikit banyak adalah mengadres beberapa masalah ini. Dan saya pikir seluruh masalah yang lain itu secara tidak langsung dipengaruhi kalau kita mendidik anak bangsa ini untuk menjadi SDM yang unggul. Sehingga masalah kesehatan bisa ikut terpecahkan, masalah ekonomi makro bisa ikut terkendalikan, ya, ukuran pasar karena ekonominya berkembang juga akan ikut membaik begitu ya. Ini kira-kira peran dari LPDP dan peran dari kaum terdidik untuk terus mengadres setiap permasalahan agar bangsa ini terus meningkat dari ranking 50 dari 141 negara. Agar terus maju di antara persaingan global, persaingan negara-negara di dunia. Dan saya ingin sampaikan, kemajuan bangsa ini 100% tergantung pada anak bangsa kita, tergantung pada kita sendiri. Tidak mungkin negara lain ingin melihat bangsa kita maju. Jadi itu pasti, karena mereka kita juga bersaing. Nah, tentunya kita bisa bekerja sama, sama-sama maju dengan bangsa lain, tapi semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Berikutnya, Mbak Lina. Berikutnya, Mbak Lina. Nah, ini tadi sudah
disampaikan peran dari LPDP. Tadi saya sampaikan juga bahwa kami diberi amanah oleh bangsa negara ini, rakyat ini untuk mengelola dana pendidikan. Dan dana pendidikan ini kita kelola, diawasi oleh tidak hanya oleh DPR, pemerintah pusat, menteri-menteri, tapi juga ada Dewan Penyantun yang terdiri atas 9 menteri. Di bawah Dewan Penyantun ada Dewan Pengawas. Jadi kita berjalan mengikuti governance yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah agar setiap rupiah yang kita kelola, kita gunakan itu betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan bangsa. Nah, digunakan untuk apa? Hasil dana kelolaan ini adalah untuk beasiswa dan juga untuk riset. Jadi silakan teman-teman berlomba-lomba untuk memanfaatkan dana ini, tentunya mengikuti syarat-syarat yang ada karena kami pun diawasi dan juga diarahkan oleh Dewan Penyantun LPDP. Berikutnya, Mbak Lina. Next, Mbak Lina. Nah, ini dana abadi yang tadi saya sampaikan terus meningkat ya, event di tengah pandemi terus meningkat, sudah di atas 70 triliun. Berikutnya, Mbak Lina. Berikutnya, kelihatannya ini masalah sinyal ini karena Mbak Lina ada di Jakarta kalau nggak salah. Mbak Lina? Halo? Berikutnya, Mbak Lina. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut untuk akumulasi beasiswa yang bergelar, LPDP sudah memberikan lebih dari 26.000. Ini angka yang sangat besar, tapi tentunya kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia, tentunya ini masih harus kita tambah dan kita harus loncat ya. Kita punya mahasiswa yang sedang belajar sekarang di atas 6.000. Kemudian nanti akan saya sampaikan bahwa program kita tahun ini tidak hanya memberikan beasiswa untuk yang bergelar S2, S3, tapi termasuk beasiswa yang tipenya adalah tipe vokasi, non-degree, untuk mendorong kampus merdeka yang jumlahnya akan sangat besar, tapi programnya adalah program jangka pendek. Kami sudah punya di atas 13.000 alumni yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia, dan saya pikir sudah ada banyak juga yang berkarya di Lampung. Berikutnya. Berikutnya, Mbak Lina. Halo, Mbak Lina. Iya, mohon maaf, kayaknya jaringannya Bapak, ini saya langsung next. Oke. Terlihat jaringan ya, nggak usah pakai video, Mbak Lina. Ini yang sebaran tadi penerima, kami ingin sampaikan bahwa kalau kita lihat ada data penerima terbanyak adalah di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, begitu bukan karena kita memprioritaskan daerah itu, tapi memang penduduknya lebih banyak, dan juga lulusan S1-nya lebih banyak ya, S1, S2. Nah, kami melihat dari sisi yang rendah rekrutmennya begitu, dan kami berikan afirmasi sesuai dengan Perpres adalah daerah yang tertinggal. Afirmasi tidak hanya berdasarkan daerah, juga berdasarkan kesejahteraan dari ekonomi, prasejahtera, juga ada disabilitas ya, kita berikan keperbiaan. Jadi angka-angka di daerah ini memang secara proporsional harus lebih tinggi daripada daerah lain begitu ya. Tapi tentunya kalau kita jumlah tidak mungkin begitu ya, akan lebih banyak penerimanya daerah NTT katakanlah, karena memang penduduknya tidak sepadat kalau di Jawa. Berikutnya, Mbak Lina. Halo, Mbak Lina. Nah, ini penerima beasiswa kita yang sekarang sedang ongoing sekolah itu ada di seluruh benua di dunia. Ya, 5 benua. Kalau kita lihat distribusinya, maka yang terbanyak tentunya ada di dalam negeri di Indonesia. Kemudian yang luar negeri itu adalah Eropa,
11,58%. Kemudian Australia, Selandia Baru, berikutnya adalah Amerika Utara, itu Kanada dan Amerika Serikat, sama dengan Asia lainnya ya, selain Indonesia. Ada juga beberapa yang sedang bersekolah di benua Afrika. Berikutnya, Mbak Lina. Ini khusus, tadi sudah disampaikan Pak Dirut secara sekilas, khusus untuk Provinsi Lampung, ya, ada 419, semoga segera ya meningkat di atas 500 begitu ya. Ini kita harapkan dengan adanya sosialisasi ini makin banyak sahabat-sahabat kita dari Lampung yang mendaftar ke beasiswa yang didanai oleh LPDP. Ini sebarannya tulang bawang khusus ada 4 penerima. Tentunya kami punya datanya begitu kalau diinginkan. Semoga ada juga yang dari universitasnya Mas Triyono begitu ya. Kita akan senang sekali kalau ada yang dari pendidik atau dosen. Ini sebarannya memang dari Lampung ini dalam negeri mayoritas 283, luar negerinya 136. Ini juga kira-kira sepertiga ya, bukan main ya, sepertiga dari penerima beasiswa dari Lampung ini bersekolah di Inggris, Australia, Belanda, Amerika Serikat ada 10 ya, Perancis, Jepang dan negara-negara lainnya yang lebih kecil jumlahnya. Jenjang master ada 273, doktornya ada 134, ini juga sepertiga kira-kira mengambil gelar doktor begitu ya, ini juga membanggakan. Tentunya kami ingin makin banyak lagi sahabat-sahabat kita dari Lampung untuk terus menambah jumlah penerima beasiswa dari LPDP. Ini penting sekali kami sampaikan bahwa beasiswa LPDP aslinya adalah yang A. Kemudian mulai akhir tahun 2020 dan kita masifkan di tahun 2021, maka ada program yang B yang mendukung program yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek. Tentunya program-program itu termasuk yang non-degree, vokasi, kampus merdeka, microkredensial, peningkatan sumber daya dosen dan tendik, kemudian juga ada guru tendik, ada juga beasiswa yang khusus untuk kebudayaan. Kenapa ini kita support? Karena memang tantangan bangsa ini tidak hanya menciptakan intelektual yang tadi saya sampaikan, tapi juga harus mengadres bahwa faktanya lulusan perguruan tinggi itu peningkatan penganggurannya masih paling besar di antara golongan lain. Sehingga kami merasa bahwa lulusan S1 ini harus disiapkan satu, kalau ingin jadi intelektual sekolah lanjut maka kita siap menampung. Kalau ingin kerja mereka kita siapkan dengan program magang, ya program kampus merdeka diarahkan untuk ke sana. Yang mau jadi entrepreneur maka ada program namanya Project Wirausaha. Dan ini tentunya LPDP tidak bisa berdiam diri untuk ikut membantu permasalahan bangsa yang ada di ranahnya adalah S1 begitu ya. Termasuk program-program vokasi yang arahnya adalah betul-betul menciptakan tenaga terampil untuk mengisi peluang-peluang yang ada di pasar tenaga kerja. Ini perbaikan yang ada di program A, program yang native-nya LPDP, program aslinya LPDP. Kita sudah lakukan perbaikan, penambahan, perluasan dari universitas tujuan, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian juga kami tentunya akan melakukan usaha-usaha perbaikan dari proses seleksi yang kita lakukan. Kita poles proses seleksinya untuk mengikuti protokol kesehatan dan memudahkan untuk kawan-kawan yang ada di jenis afirmasi. Ya, kita berikan kelonggaran-kelonggaran. Berikutnya, Mbak Lina. Ini ada 2 website yang Anda perlu ya untuk melihat karena kami LPDP dan Kemdikbud bekerja cukup erat seperti kita sudah berada dalam satu rumah yang sama tapi punya 2 jendela. Ada jendela lewat Kemdikbud, ada jendela lewat LPDP di mana programnya sudah kita integrasikan, kita bahas bersama-sama. Nah, khusus untuk yang LPDP, ini jendela LPDP, programnya adalah terdiri atas afirmasi.
Afirmasi itu adalah keperpihakan bangsa ini untuk memberikan perlakuan khusus ya, keistimewaan, keutamaan untuk kawan-kawan difabel atau disabilitas, untuk kawan-kawan yang berada di daerah afirmasi, yang daerah tertinggal, juga untuk kawan-kawan yang masih pada level prasejahtera. Ini kita berikan keperpihakan ya, artinya rekrutmennya syaratnya lebih ringan, passing grade-nya lebih ringan, kemudian kita berikan program-program pengayaan ya untuk kawan-kawan yang ada di daerah afirmasi ini. Kemudian yang kedua, kita mentarget area-area yang kita anggap adalah memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Itu adalah bagi PNS, TNI, Polri, ada program baru untuk yang ingin bergerak di bidang wirausaha. Ini program yang kecil tapi mengena begitu ya, agar mereka bisa menjadi wirausaha dan kemudian kembali ke Indonesia menciptakan lapangan kerja untuk lingkungannya, dan ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Ini kita berikan keperpihakan, tapi tentunya di atas dari yang jenis afirmasi. Nah, yang umum ini betul-betul kompetitif, ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, beasiswanya terdiri atas reguler, yang tadi memasukkan 150 perguruan tinggi luar negeri, termasuk seluruh yang ada di Indonesia. Kemudian ada beasiswa khusus untuk perguruan tinggi utama dunia yang ada 15 universitas yang ada di dunia, ini top university yang ada di dunia. Kemudian ada juga beasiswa co-funding yang kita arahkan untuk teman-teman yang katakanlah mendapatkan support dari lembaga atau pribadi, kemudian hanya minta sedikit pembiayaan dari LPDP, itu kita juga punya arrangement seperti itu. Nah, kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta, nasional maupun internasional, termasuk pemerintah luar negeri untuk beasiswa co-funding. Mereka membayar tuition-nya, kita membayar living allowance-nya, sehingga setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan dampak maksimal dan lebih banyak untuk rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dimanapun. Beasiswa LPDP cukup generous, murah hati. Kita ingin Anda sudah fokus kepada sekolah Anda, biayanya ditanggung oleh LPDP, walaupun murah hati, bukan artinya kita memanjakan ya, tentunya ada batas-batas kemanjaan itu. Nah, tentunya kita mendukung full kalau ada biaya-biaya yang terkait katakanlah untuk yang S3, untuk membawa keluarga, begitu kita berikan juga dana dukungan untuk kawan-kawan yang sedang melanjutkan S3 ya, tunjangan keluarga. Untuk sahabat-sahabat yang ada di disabilitas, kita berikan juga dana pendukung. Jadi intinya sebenarnya ini all in ya, kita berikan support sebaik-baiknya untuk putra-putri bangsa ini agar bisa sekolah fokus dan kemudian mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri ini sebaik-baiknya. Ini proses seleksi yang kita lakukan terdiri atas seleksi administrasi, ada tes bakat skolastik, semacam TPA begitu ya, yang kita lakukan selama ini, saat ini, tahun ini secara daring, semuanya dilakukan secara daring. Kemudian kita juga ingin mendapatkan putra-putri bangsa yang cinta tanah air, ada seleksi tes kebangsaan, baik tulis maupun wawancara. Kemudian wawancara itu akan difokuskan pada area akademik dan juga area psikologi. Kepemimpinannya akan ditanyakan apakah orangnya optimis, pantang menyerah, apakah rencana studinya kira-kira akan berhasil, begitu ya. Ini akan ditanyakan dalam wawancara. Nah, khusus untuk yang perguruan tinggi utama dunia, mereka tidak perlu melewati tes bakat skolastik karena dijamin mereka sudah punya letter of acceptance. Ya, kalau yang umum lainnya itu masih boleh punya letter of acceptance atau belum punya letter of acceptance. Nah, untuk tahap kedua ini waktunya tepat ya, besok kami akan buka pendaftaran sampai tanggal 8 September, cukup waktu untuk menyiapkan segalanya. Tadi sudah disampaikan syarat-syarat administrasi ini tidak bisa dikompromikan ya, ada atau tidak ada. Apakah Anda punya katakanlah satu
dokumen menyatakan TOEFL atau IELTS atau syarat lainnya dari kemampuan bahasa Inggris Anda. Apakah Anda lulus S1, apakah Anda lulus S2 atau yang S3 begitu kan? Ada syarat IP, begitu ada syarat umur ya. Ini nanti bisa dilihat secara lebih detail. Saya mungkin akan sampaikan nanti ditanya jawab ya. Ini untuk yang reguler, putra-putri terbaik bangsa, terbuka untuk siapapun ya. Tentunya syaratnya lebih tinggi, baik TOEFL ya maupun syarat-syarat lainnya. Dalam negeri, luar negeri ada perbedaan. Jadi penting untuk kawan-kawan yang berminat, lihat Anda kira-kira akan masuk jenis beasiswa yang mana, karena setiap beasiswa itu ada syarat yang berbeda ya. Berikutnya Mbak Lina, ini saya tidak akan sangat detail, nanti kalau ada pertanyaan saja, karena ini bisa dilihat juga dari website LPDP ya. Ini untuk yang perguruan tinggi utama dunia, lebih ketat lagi, ini yang untuk co-funding, tentunya ada syarat-syarat khusus. Berikutnya Mbak Lina. Sudah cukup itu ya tadi ya. Ada yang afirmasi kok nggak ada ya, tapi nanti diskusi nggak apa-apa ya. Ada yang untuk afirmasi, ada yang untuk PNS begitu ya. Tentunya nanti akan kami sampaikan. Nah, sebelum masuk ini sharing pribadi saya. Untuk teman-teman yang PNS pendidik begitu ya, ini nanti bisa disampaikan ya. Yang PNS pendidik itu sekarang beasiswanya dikelola oleh Kemdikbud-Ristek ya, tapi pendanaannya dari LPDP. Jadi mohon syarat-syaratnya untuk yang dosen punya NIDN itu nanti mendaftarnya lewat websitenya Kemdikbud-Ristek. Syarat-syaratnya ada di sana juga dan kira-kira sudah akan diumumkan juga ya atau sudah diumumkan ya untuk yang tahap sekarang ini. Ini saya ingin memberi motivasi ke teman-teman tapi berdasarkan pengalaman pribadi, kalau cocok ambil, kalau nggak cocok lupakan saja ya. Berikutnya Mbak Lina. Ini cepat ini karena banyak gambar aja, cuman 4 gambar atau 5 gambar. Silakan Mbak Lina. Kami ingin Anda punya cita-cita yang tinggi ya, mimpi yang tinggi, karena mimpi itu gratis, dan kalau tidak tinggi, tidak besar, kenapa harus bermimpi gitu ya, namanya mimpi harus besar. Begitu. Dan dari mimpi yang besar itu Anda mengarahkan tujuannya untuk terus melangkah menuju tujuan Anda. Kadang langkah ini membuat Anda capek, ya, kadang terjatuh, bangkit lagi, tapi teruslah melangkah untuk menuju puncak. Ya, saya yakinkan kalau Anda di puncak itu biasanya sebentar. Jadi Anda harus menikmati perjalanannya. Kalau pas Anda di puncak, Anda harus nikmati di puncak yang sebesar itu untuk, katakanlah kalau di atas gunung ya foto-foto ya. Kalau Anda diberi amanah kuasa, lakukan amanahnya sebaik-baiknya untuk kebaikan dari organisasi. Karena pada akhirnya hidup ini hanya untuk memberi arti bagi alam semesta, bagi sesama, kawan seperjalanan, keluarga, masyarakat, bangsa, ya, untuk persembahan kepada tentunya Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya Mbak Lina, karena pada akhirnya hidup ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Hidup yang sangat singkat ini akan kita pertanggungjawabkan apakah selama hidup kita itu menjadi manfaat bagi lingkungan kita. Bagi penerima beasiswa LPDP, Anda akan dituntut untuk kembali membangun negeri, kembali membangun daerahnya. Semoga yang asli dari tulang bawang kembali ke tulang bawang untuk membangun tulang bawang dan Lampung pada umumnya. Ya, sehingga kita sebagai satu bangsa bisa maju bersama, sejahtera bersama, ya, dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote, dari Biak sampai tulang bawang. Saya pikir itu sharing dari kami siap untuk tanya jawab. Karena kami juga ada juga tim dari LPDP yang siap kalau ada pertanyaan yang sangat teknis. Terima kasih Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini luar biasa ini ya untuk pemburu beasiswa. Ini kesempatan yang sangat besar untuk rekan-rekan sekalian. Silahkan, apa yang ingin ditanyakan silahkan. Untuk session tanya jawab ini sangat panjang sekali. Saya rasa ada sekitar 1,5 jam ya, lebih kurang. Untuk sesi awal saya berikan kepada yang raise hand 3.
Yang pertama kepada Bapak Sabikul, silakan Bapak sebutkan nama, dari mana, pertanyaannya singkat saja. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Ibu Farida. Saya Sabikul Iman, saya dari Bandar Lampung, saya salah satu pendidik dosen di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya di Bandar Lampung. Salam kenal Bapak Hadianto, kemudian Pak Dwi Larso, salah satu dua orang yang menjadi narasumber sekaligus atau pemangku kebijakan LPDP. Intinya beliau berdua adalah salah satu yang punya teken diterima atau tidaknya para pemburu beasiswa seperti kami. Terima kasih atas kesempatannya kepada panitia Megopak, terutama Pak Dr. Triyono, salah satu panutan anak muda Lampung, masih muda tapi juga jadi rektor. Bapak Ibu dan sekalian, termasuk ke Bapak Wilarso, izin bertanya bahwa di antara perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri, ada terutama yang dalam negeri ada hal yang menjadi mitra LPDP itu tertentu begitu. Nah, kemudian sementara mungkin ada sebagian dari calon yang kemudian ingin mendapatkan fasilitasi dari LPDP itu ingin berkuliah di Lampung karena satu lain hal, misalnya gitu ya. Nah, apakah ada kemungkinan kemudian LPDP juga membuka semacam mitra dengan kampus yang ada di Provinsi Lampung, begitu ya? Meskipun tadi secara sepintas ada persyaratan ya kampus mana saja yang kemudian menjadi mitra. Berikutnya terkait dengan alokasi dan kuota per daerah, apakah ada ketentuan seperti itu atau seperti apa? Mohon penjelasan. Tentu kami sangat bahagia bisa berbangga bisa bertemu langsung dengan pemangku kebijakan di LPDP. Salam kenal dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih, itu saja sementara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya rasa pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Andin ataupun Pak Dwi. Mungkin Pak Andin silahkan dulu Pak, mungkin nanti diteruskan oleh Pak Dwi. Silahkan Bapak. Langsung Pak Dwi aja Pak. Ya, terima kasih Mas Ilo. Mungkin ada agenda lain, ini saya juga sebenarnya lagi double, tapi saya geser Mas Ilo. Yang untuk itu self ya. Terima kasih pertanyaan Mas Sabik ya. Senang sekali ditanya hal-hal seperti ini karena saya bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya cari jawaban dulu ya. Daftar unitas tujuan itu kita ambil karena dengan keinginan ingin mohon maaf nih karena ada anak di rumah jadi teriak-teriak bermain di rumah. Untuk daftar unitas tujuan, kami niatnya adalah memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putri bangsa ini. Nah, tentunya kami memilih yang berkualitas begitu. Yang di luar negeri itu betul-betul kita menutup mata berdasarkan ranking plus berdasarkan unitas-unitas di negara-negara yang tidak terlalu suka ranking-rankingan begitu. Jadi kita tambahkan plus, masih plus lagi. Kalau Anda melihat ada subjek tertentu, prodi tertentu yang baik di unitas tertentu, kemudian unitasnya itu tidak masuk ranking begitu, itu masih bisa diakses untuk yang luar negeri. Nah, untuk yang dalam negeri tentunya kami hanya bisa menyandarkan pada rank akreditasi ya dari BAN-PT. Nah, tentunya kalau ada contohnya PTN yang A, kemudian prodinya A, itu pasti itu bisa diakses oleh beasiswa kita. Begitu ya. Tapi kalau perguruan tingginya B, prodinya A, itu masih boleh untuk kawan-kawan yang ada di afirmasi begitu. Jadi itu masih kita mungkinkan ya. Tapi kalau prodinya prodinya A tapi perguruan tingginya B itu masih boleh.
Tapi kalau di bawah itu tentunya kami tidak ingin putra-putri terbaik bangsa ini, tentunya itu ukurannya ya Mas Sabik ya, itu ukurannya. Jadi kami betul-betul murni melihat itu untuk keinginannya memberikan kesempatan terbaik di sekolah terbaik. Itu saking murninya Mas Sabik, itu sekolah saya dulu S3 nggak masuk itu di ranking untuk perguruan yang reguler itu nggak masuk, untuk afirmasi pun nggak masuk karena rankingnya ternyata 300 ya. Jadi kami betul-betul menggunakan standar kualitas. Nah, untuk pertanyaan kedua, kami tidak mengenal kota. Jadi selama ini kota untuk daerah-daerah tertentu. Tadi yang kami sampaikan itu adalah data demografi. Demografi faktanya seperti ini dan itu nyambung kira-kira dengan jumlah penduduknya begitu ya. Jadi relevan kalau ini jumlah penduduknya lulusan S1 banyak ya masuk akal mereka akan banyak. Sebenarnya bisa dicek itu kalau kita melihat ya Lampung itu jumlah penduduknya berapa, lulusan S1-nya berapa, apakah yang diberikan tadi sekian ratus di Lampung itu 400 sekian di Lampung itu sebenarnya memang sesuai atau tidak gitu ya. Tapi itu adalah setelah kejadian. Jadi sebelum kejadian kalau makin banyak yang daftar ya insya Allah akan makin banyak yang diterima begitu kan, kesempatannya akan makin banyak. Itu kenapa kami tidak pakai kuota, karena memang selama ini kita masih masih mencari putra-putri terbaik bangsa yang bisa disekolahkan di sekolah terbaik. Itu pendapat kami gitu ya, policy yang ada di kita. Kemudian yang saya tidak tahu ya, di Lampung, saya pikir Universitas Lampung itu pasti akreditasinya A ya. Tinggal prodi-prodi mana begitu yang ada di Lampung, yang ada di Universitas Lampung misalnya. Ini saya tahu Universitas Lampung aja begitu ya, mungkin ada universitas lain juga ya. Sehingga teman-teman yang katakanlah memang ingin sekolah S2, S3 di Lampung selama prodinya A begitu, masih dimungkinkan juga Anda untuk mendaftar di Lampung begitu. Saya kebetulan belum kenal ya Magupak ini akreditasi apa segala macam. Kalau memang ada yang A segala macam ya nanti kita bisa pertimbangkan begitu. Terima kasih Mas Sabik, silakan. Sami-sami Pak Maturpun. Salam kenal juga untuk Mas Sabik. Oke Pak, silakan Pak. Terjawab ya Pak Sabik ya. Banyak yang angkat tangan itu Mbak Farida. Ada Pak Gut, ada Mbak Ari. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Gut. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Gut. Terima kasih Bu Farida. Ini langsung aja Bu, karena banyak yang nanya. Jadi saya dari Politeknik Negeri Lampung ingin menceritakan kegagalan anak saya mengambil beasiswa LPDP S2 ke Institut Teknologi Bandung ITB tahun 2020 kemarin Pak. Dari yang pertama seleksi berkas lolos, TOEFL-nya dan sebagainya, pokoknya seleksi berkasnya itu lolos. Kemudian masuk ke yang kedua. Yaitu seleksi substansi akademik, psikotes. Ini juga lolos, rankingnya ranking 5 besar dari 100 peserta. Lokasinya di Bandung, Pak. Lokasinya di Bandung anak saya ini, karena mau mengambil Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang ketiga, Pak, wawancara akademik. Ya, ini ada 2 yang mengetes. Pertama dari akademisi, 2 orang dari akademisi, kemudian 1 orang dari psikologi. Nah, pertanyaannya ini memang banyak ke akademisi, seperti misalnya aktivitas selain kuliah di organisasi apa dan sebagainya. Nah, tetapi yang wawancara ini memang saya nggak tahu nilainya gimana ini Pak, penilaiannya. Kemudian setelah itu masuk ke tes yang keempat terakhir, tes kebangsaan. Ini 1 orang yang mengetes dari BIN. Mereka Bapak itu meinikan, kata anak saya Pak ya, kata anak saya meinikan dari BIN, kemudian ditanya tentang kebangsaan. Seperti misalnya gerakan OPM yang di Papua, bagaimana pendapat saudara?
itu perasaan jawaban anak saya sudah standar-standar aja. Jadi nggak mendukung gerakan yang ekstrim, kemudian nggak mendukung gerakan ekstrim kanan, ekstrim kiri, keagamaan maupun pisah negara dan sebagainya, itu kayaknya nggak ke arah sana, nggak mendukung. Jadi netral-netral saja anak saya. Sehingga nomor 3 yaitu tes akademik dan nomor 4 tes kebangsaan, ini saya agak ragu penilaiannya gimana kok bisa nggak lulus ya. Padahal tes yang kedua, substansi akademik atau psikotes itu 5 besar dari 100 peserta. Nah ini mungkin Bapak selaku direktur mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kami. Kalau yang nggak lulus untuk tes wawancara akademik atau wawancara kebangsaan ini jatuhnya di mana ini Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gut. Saya ikut simpati Pak Gut. Saya tentunya terima pertanyaan ini dengan hati yang terbuka Pak Gut. Yang pertama, ini mohon maaf nih, kok oke. Tadi berhenti semua, jadi rasanya mungkin sinyal. Yang pertama, saya mungkin ingin sampaikan bahwa kelihatannya ini bukan di tahun 2020, Bapak. Tolong diyakinkan lagi. Saya tidak yakin terjadi di 2020. Karena saya dilantik itu Mei 2020, dan kita tidak melakukan rekrutmen apapun. Kecuali, 2019 ya Pak? Ya, mungkin Pak, sebelum itu. Saya yakin betul Bapak. Jadi terjadi sebelum saya masuk LPDP ini. Nah, saya tidak bisa membela diri, hanya ingin menyampaikan Pak ya, bahwa memang prosesnya kan memang seperti itu. Jadi ada seleksi seleksi administrasi. Alhamdulillah anak Bapak lolos begitu ya. Nah, kemudian ada seleksi yang psikotes tadi, atau dulu namanya mungkin SBK Pak ya, seleksi berbasis komputer begitu ya. Itu semacam TPA itu, yang sekarang namanya adalah tes bakat skolastik begitu. Nah, kelihatannya anak Bapak ya, anak Bapak juga lulus itu, jadi udah lulus ya, tapi ada seleksi lanjutan yang kemudian wawancara begitu. Nah, saya pikir untuk teman-teman pahami, LPDP tadi disampaikan oleh Mas Sabik, Pak Dwi Larso, Pak Andin, ini penentu dari kelulusan orang-orang yang mencari beasiswa. Itu tidak betul juga begitu ya. Karena kami menyerahkan kepada para ahli Bapak, yang tentunya ahli di bidangnya begitu. Saya sendiri bukan psikolog, begitu Pak Andin juga bukan background-nya psikolog, tentunya kami tidak melakukan sendiri, kita serahkan kepada ahlinya. Kemudian dari sisi seleksi wawancara untuk yang akademis, kami juga tidak ikut campur Bapak. Jadi semuanya kita serahkan kepada profesor, doktor yang biasanya adalah dosen-dosen dari yang sudah diusulkan oleh komite reviewer Bapak. Nah, komite reviewer ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Dewan Penyantun yang terdiri atas 9 menteri. Jadi ada ratusan interviewer yang memang kami terima dari usulan dari Dewan Penyantun Bapak. Nah, keputusan akhirnya selain dari yang dilakukan oleh wawancara baik akademis, kebangsaan maupun wawancara psikologi begitu, itu nanti dilaporkan ke seluruh komite reviewer tadi Pak, yang mewakili Dewan Penyantun tadi. Jadi keputusan ada di situ. Jadi tidak tepat kalau saya Pak Andin itu karena jabatannya maka memutuskan segalanya, itu tidak tepat. Jadi yang bisa saya sampaikan Bapak, kami tidak tahu kira-kira itu nilainya katakanlah yang rendah ya Pak ya, misalnya begitu, yang tidak memenuhi syarat yang mana. Jadi kami tidak bisa menebak-nebak karena kan ada aspek psikologi atau aspek kebangsaan atau aspek akademis begitu. Nah, kalau saya melihat, kalau disampaikan oleh Pak Gut tadi, saya yakin anak Bapak kelihatannya dari si kebangsaan tidak dipertanyakan. Ya, Bapak pasti lebih tahu lah dari saya gitu ya. Nah, dari si akademis, psikologi ini yang kadang-kadang kita juga nggak tahu ya apa yang ditanyakan, apa yang diperdalam begitu ya. Tapi kira-kira LPDP itu ingin mendapatkan masukan, apakah anak ini punya rencana studi yang bagus. Apakah dia punya modal kira-kira untuk memastikan bahwa dia akan sukses selesai
kemudian akan kembali ke Indonesia untuk mengabdi sebaik-baiknya untuk kebaikan bangsa. Itu yang satu dari sisi akademis, Bapak. Dari sisi psikologi, kami ingin tahu apakah putra-putri terbaik bangsa ini kira-kira percaya diri yang cukup, begitu ya. Apakah punya resiliensi, apakah punya need for achievement, orang yang selalu ingin berprestasi, apakah punya strategi problem solving. Nah, itu yang kita inginkan, yang dikorek oleh para psikolog, Bapak. Saya tidak menjudge apapun terhadap apa yang terjadi anak Bapak ini secara umum seperti itu ya, begitu. Nah, tentunya kami, kalau dari pengalaman Pak Gut, dari yang kami dengar dari laporan-laporan interview begitu ya, untuk teman-teman yang terutama untuk yang fresh graduate itu misalnya, kadang-kadang mereka gagap dengan pengalamannya begitu kan, apa yang ingin kamu berikan itu apa. Nah, seringkali tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang fresh graduate itu sudah punya pengalaman banyak selama mahasiswa dan punya rencana yang bagus, jadi tidak menutup kemungkinan mereka akan lolos juga. Ini saya tentunya ikut simpati Bapak, tapi itu yang kira-kira terjadi di dalam proses seleksi, baik interview akademik maupun yang psikologi, Bapak. Nah, saya yakin Bapak tidak ada halangan sedikit pun ya anak Bapak untuk mendaftar lagi ya di tahun ini. Ya, sehingga ini saya tidak tahu apakah anak Bapak ini dosen Pak ya di Politeknik tersebut. Kalau dosen maka nanti jalurnya adalah kalau Politeknik tentunya di pendidikan vokasi Bapak, dan itu banyak peluang juga untuk mendapatkan beasiswa dari situ, dan sekarang banyak leading sektornya adalah kawan-kawan dari Dirjen Vokasi Pak, pendidikan vokasi atau diksi. Demikian Pak Gut penjelasan singkat, tapi saya yakin itu terjadi 2019 atau sebelumnya Bapak, karena 2020 tidak terjadi. Terima kasih atas informasinya Bapak. Baiklah, selanjutnya. Masih mute Bapak, Pak Gut, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga kami berikan kesempatan kepada Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk Universitas Megopa yang sudah memfasilitasi ini. Saya kemarin kilas balik ya Pak. Saya penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Tulang Bawang. 2017 sempat ingin mendaftar, tetapi ada beberapa pertimbangan. Di antaranya belum ada yang bermitra dengan universitas di Lampung. Yang pertama. Dan untuk keluar Lampung sepertinya karena posisi tugas juga yang di Tulang Bawang, ujungnya Lampung. Jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk ngambil di luar Lampung. Nah, kemarin setelah lihat ada webinar ini, saya tertarik kembali. Sebelumnya saya pernah coba juga di Bappenas Pak, Pusbindiklatren beberapa kali. Sempat gagal juga, ada di Tupel terakhir yang bikin gagal. Ini yang ingin saya tanyakan Pak, apakah tidak bisa diubah kebijakan untuk PNS yang usia maksimalnya ditambah menjadi 40 tahun? Dan yang pertanyaan kedua adalah, universitas apa di Lampung yang sudah bermitra dengan LPDP? Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ari. Saya langsung saja ya. Untuk yang pertama, universitas di Lampung mungkin bisa dicek ya. Tapi syaratnya itu tadi Mbak. Jadi Mbak Ari silakan cek aja. Kalau ada universitas di Lampung yang memang A, prodinya maupun universitasnya, itu harusnya masuk ya. Yang kedua, memang niat beasiswa LPDP itu full time Mbak Ari. Jadi tidak bisa disambi-sambi. Iya Pak. Ya kan? Jadi memang kami inginnya Anda itu kalau PNS ya tugas belajar begitu ya. Iya Pak. Jadi resmi. Jadi mau dimanapun, mau ke ujung dunia kita izinkan juga. Gitu. Tapi kita tidak ingin Anda belajar sambil ini kecuali urusan-urusan emergency ya. Kalau saya sebut emergency itu misalnya sekarang dokter spesialis begitu kan hampir nggak mungkin dokter spesialis udah
Jangan praktek dulu, sekolah dulu kan nggak mungkin dalam kondisi seperti ini ya. Nah itu Iya. yang kita sebut emergency ya. Tapi kalau normal rasanya harusnya full time. Enak juga lah Mbak, 2 tahun begitu. Anda master ya Mbak maksudnya ya? Iya, mau masuk Master master, ya? Pak. Oke. Nah, untuk urusan umur itu, kalau LPDP sebenarnya itu sudah lebih murah hati ya dibandingkan yang lain. Memang kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Justru saya takutnya ini untuk kaum pendidik ini, untuk yang pendidik ya, itu Iya. kalau syarat di Dikti itu justru umurnya untuk dokter itu 40 tahun. Kalau di LPDP itu boleh sampai 47 tahun ya, sebelumnya begitu. Jadi ini yang kami sedang bicarakan dengan Dikti, apakah teman-teman yang antara 40, karena kan untuk sebagai pendidik itu kan kalau kita profesor begitu kan umur pensiunnya 70 tahun ya. Jadi masih Iya. cukup waktu untuk mengabdi begitu ya. Ini Kami kira-kira penyuluh pertanian juga 65 tahun, Pak. ya itu yang nanti akan kita pertimbangkan, tapi sementara ini yang kita pakai adalah yang syarat yang ada, Mbak. Saya lupa itu Iya, apakah Pak. 35 atau 40 ya? 35, Pak. 35 ya? Iya. Ya itu Mbak baru aja meleset ya, karena dari 2017 ya. Iya, Pak. 36 saya, Pak, sekarang. Ya maka itu saya orang yang optimis ya Mbak ya. Mbak ambil Iya, aja Pak. dulu S2 di mana begitu di Lampung atau apa, nanti kalau mau S3 daftar lagi pasti umurnya masih nyampe Mbak. Iya, Pak. Ya. Siap, Tetap Pak. semangat, tapi coba itu nanti usulkan juga Mbak ke ke institusinya, lembaganya begitu ya. Kalau ada arahan dari atas kan kita LPDP akan mengikuti ya, karena kita kan diarahkan oleh kementerian. Iya, Pak. Kementerian. Tetap semangat, Mbak Ari. Terima kasih, Pak. Baiklah, selanjutnya ke pertanyaan kita tunjukkan kepada Pak Elias ya Pak. Ini dari Papua Pak, jauh. Silakan Pak Elias. Wah keren ini, udah siang ini. Dari Papua Pak. Selamat siang Pak Dwi dan Ibu Farida. Mohon maaf saya Selamat matikan siang. kamera ya karena sinyal kurang bagus. Ini di Manowari Bapak? Ya, di Manokwari Pak Dwi. Salam untuk Pak Rektor ya Pak Elias. Iya, nanti saya sampaikan Pak Dwi. Pak Meki ya? Ya, Pak Meki Sakrim. Ya. Izin Pak, saya ingin bertanya. Yang pertama kilas balik. Saya sekarang punya LOA di UGM untuk S3 Teknik Elektro. Tetapi dari skema beasiswa yang disajikan, dari sisi afirmasi, saya tidak memenuhi. Karena saya tidak SD, SMP, dan SMA di Papua. Saya hanya lahir di Papua, SD, SMP, SMA keluar, dan kembali mengabdi di Papua. Saya sudah 16 tahun di Papua, sekarang sudah 4A. Umur 43, tetapi persyaratan afirmasi saya tidak memenuhi. Kemarin yang gelombang pertama, Pak Rektor memberi saya rekomendasi berkenan syarat khusus sekolah SD, SMP, SMA dilebarkan ke, kalau bisa dilebarkan bagi dosen yang ada di Unipa, yaitu minimal mengabdi 10 tahun dan atau telah lahir di Papua. Tetapi ternyata saya tidak lolos juga Pak dari rekomendasi Pak Rektor. Jadi kemarin di gelombang pertama saya tidak lolos seleksi administratif. Entah saya tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan khusus, tidak sekolah SD, SMP, SMA di wilayah afirmasi, atau kesalahan administrasi lainnya. Karena itu saya memohon, kebetulan saya sudah punya LOE di UGM untuk S3, berkenankah saya mendapatkan di kami khususnya di Papua diberi kesempatan untuk persyaratan SD, SMP, SMA di Papua ini diganti dengan bagi yang sudah bekerja Pak ya, minimal mengabdi 10 atau 15 tahun supaya kami bisa mendapatkan akses untuk S3. Catatan lagi Pak, dari fakultas yang kami, Fakultas Teknik, saya mantan dekan, ada 12 orang yang di atas 40 tahun, dan kalau persyaratan beasiswa budi tidak diubah, maka 12 orang ini tidak akan S3, termasuk tidak memenuhi persyaratan beasiswa afirmasi.
Karena itu saya mohon ke Pak Dwi, pertama, bolehkah persyaratan khusus di afirmasi dikembangkan bagi dosen di Unipa, yaitu minimal mengabdi 10 tahun. Yang kedua, beasiswa Budi memang bukan di Pak Dwi ya, ada di Kementerian Pendidikan, tapi berkenan Pak, kami menyampaikan permohonan bisa koordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar umur untuk S3 jangan dibuat 40 Pak. Kalau bisa dinaikkan 45 tahun Pak. Mengapa? Latar belakangnya satu, kami yang di Unipa harus bekerja dulu Pak untuk lanjut studi. Rata-rata kami harus mengabdi dulu sekitar 10 tahunan untuk lanjut, baru bisa studi. Sebagai gambaran, saya 2015 yang lalu, umur 37 tahun, harusnya sudah S3. Tapi Pak Rektor bilang, Pak Ilyas tinggal dulu jadi dekan teknik. Beasiswa Budi masih jauh, masih 47. Kalau tidak salah saat itu beasiswa Budi masih sampai 47 tahun. Sehingga Pak mengabdi sebagai dekan. Turun dekan, persyaratan Budi menjadi 40. Akhirnya kami tidak punya kesempatan lagi untuk S3. Mungkin itu saja permohonan kami. Ini mewakili beberapa dosen dari Fakultas Teknik yang punya nasib yang sama dengan saya. Terima kasih Pak Dwi dan selamat siang. Terima kasih Bu Farida. Baik, terima kasih Pak Ilyas.